Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Edar Paradisuwibowo bersama dua rekan saya yang bernama Muhammad Sandi Maulana Hastaf dan Muhammad Miftahul Fatah dari kelompok 23 pada mata kuliah manajemen proyek. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami menggunakan software Microsoft Project untuk melakukan penjadwalan pada proyek kami yang berjudul IoT System Hardware. Langsung saja di sini pada layar sudah terbuka aplikasi Microsoft Project. Kita akan mulai dengan proyek baru. Langsung kita klik blank project. Sebelum itu kita akan tentukan start projectnya dengan menggunakan tab project. Kita pilih project information, kita tentukan start projectnya. Project kami dimulai pada tanggal 9 Maret 2020. Setelah itu kita akan masukkan aktivitas yang ada pada project kami pada task name ini. Langsung saja kami akan masukkan satu persatu. Kita akan pindahkan aktivitasnya satu persatu. Nah, ini adalah semua aktivitas pada proyek kami. Di sini terdapat 22 aktivitas. Setelah itu kita akan tentukan durasi dari tiap aktivitas tersebut beserta predesesornya. Durasi pada aktivitas pertama adalah 4 hari tanpa predesesor. Start date-nya tanggal 9. Kemudian untuk aktivitas kedua, durasinya juga 4 hari. Predesesornya adalah aktivitas pertama. Kita bisa gunakan untuk memunculkan predesesornya, kita bisa menggunakan tanda panah di sini. Lalu kita klik aktivitas yang menjadi predesesornya. Nah, pada timeline akan nampak seperti ini. Ini menandakan bahwa project tersebut finish to start. Setelah aktivitas pertama selesai, maka akan dilanjutkan oleh aktivitas kedua. Untuk aktivitas ketiga durasinya adalah 3 hari. Predesesornya adalah aktivitas kedua. Untuk aktivitas keempat, ia 3 hari. Predesesornya adalah aktivitas ketiga. Di sini aktivitas ketiga dimulai bersamaan dengan aktivitas di sini aktivitas keempat dimulai bersamaan dengan aktivitas ketiga, maka kita dapat menambahkan keterangan start to start. Nah, pada timeline akan tertampil seperti ini. Ini tandanya adalah kedua aktivitas ini berlangsung secara bersamaan. Saat aktivitas ketiga mulai, maka aktivitas keempat juga mulai. Selanjutnya adalah aktivitas kelima. Ia 2 hari. Predesesornya adalah aktivitas kelima dan keempat.
Pada aktivitas ke-10 ini, dia memiliki predesesor aktivitas ke-9, namun dia dimulai setelah 11 hari aktivitas 9 selesai dilaksanakan, karena pada tanggal tersebut berbarengan dengan masa ujian tengah semester. Kita dapat menuliskannya predesesor 9 finish to start tambah 11 hari. Nah, maka dia akan ada jeda pada timeline tersebut ini selama sekitar 11 hari. Kali ini semua aktivitas telah selesai, kita atur dan tentukan predesesornya, dan kita dapatkan tanggal start dan finishnya. Pada timeline tertampil seperti ini. Selanjutnya kita akan tentukan milestone pada aktivitas-aktivitas penting pada project kami. Caranya dengan pilih tab task, lalu kita pilih milestone pada kolom insert. Lalu kita tentukan dia bersamaan pada aktivitas yang dianggap sebagai milestone. Caranya dengan menarik panah ke aktivitasnya. Lalu milestone kedua kami letakkan pada menentukan sensor dan microcontroller. Kita gunakan cara yang sama. Kita tarik button ini pada aktivitas selesainya. Milestone ketiga terletak pada menguji rangkaian elektronik produk diberi satu daya. Tanggal 2 bulan 7. Milestone terakhir pada project finish. Jadi di sini project kami dimulai tanggal 9 bulan Maret dan berakhir pada tanggal 7 Juli 2020. Kita dapat melihat critical task-nya. Kita bisa pilih klik kanan pada timeline, bar styles, pada critical, cari critical mana ya? Nah, critical task. Nah, sini terlihat garis kritikalnya yang berwarna merah.
Nah, pada penyusunan Gantt chart kita juga dapat melihat finish, late finish, early finish, late finish. Setelah semuanya selesai, kita dapat melihat early finish pada tiap-tiap aktivitas dan latest finish dengan cara kita membuat tab baru. Lalu kita klik 2 kali, kita ketikkan early finish, early start, lalu early finish ya. Nah, terlihat tanggal-tanggal early start dan early finish pada tiap-tiap aktivitas. Kita juga dapat melihat slide pada project ini, caranya sama, slide. Nah, slide 0 ini menandakan bahwa dia kritikal. Sekian dari saya pada pembuatan Gantt chart. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandi Maulana akan melanjutkan tutorial Microsoft Project yang saya lakukan, yaitu sebelumnya tutorial tentang scheduling. Saya akan melanjutkannya yaitu resource sheet dan mascot, cara memasukkannya. Yang pertama, buka di sini pilih resource sheet. Nah, di sini ada kolom resource name. Kita masukin dulu resource yang kita miliki. Yang pertama ada XD 58C full word red and font. Selanjutnya copy aja langsung. Kalau yang dapat ini dulu, yang ada kelebihan sekarang masukin pekerja B, ini pekerja A, tinggal lagi pekerja C. Setelah itu ada tipe, di sini adalah jenis resource-nya. Yang pertama itu XD itu material, yang kedua itu modul material juga. 5, 2, 3, 4 ini material. Terus ini material juga, di sini cari lagi, terus di sini juga material. Terus 3D printingnya material, serabanya material, mur dan bautnya juga material. Untuk pekerja ABC adalah work, pekerja. Selanjutnya di sini ada jumlah materialnya. Kita masukin dulu jumlah material ini 1, modul ini 1, terus ininya juga 1, ini juga 1, ini juga 1, ini 1. Maaf, 3D printingnya 75 gram, 75 gram. Terus bebannya 1, maupun 4, bagian nggak ada. Untuk worknya tidak ada ya di material. Selanjutnya inisial. Untuk kita beri inisial seperti ini, kita beri win. Untuk XD nya XP. Untuk modulnya
NO untuk ininya L, bawahnya lagi AL, bawahnya lagi untuk PCB kasih ujian aja P, ini 3D bikin 3D, ini SB, bawahnya lagi ini MB, ini PA, ini buat PB seperti PC. Inisial sesuai yang diinginkan kita ya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke harga cost estimasinya atau biaya harganya. Tapi di sini masih dolar, kita akan ganti ke rupiah dengan cara pilih file, option, terus pilih display, ganti di sini RP, ganti di sini IR. Oke. Langsung saja tekan oke. Akan berubah langsung secara keseluruhan. Kita masukkan nilai ininya buat standarnya harga produknya. Ini 95.000, ini 39.000, keduanya ini 32.500, keduanya juga ini 3.500, perbuahannya ini 35.000 PCB, ini 3.500 per gram, ini 50.000 harganya, ini 500 per buah. Untuk pekerjanya kan pakai per hari, tapi di sini tidak ada bayaran, jadi dikasih aja nilai 0. Selanjutnya tentang di sini ada overhead. Overhead ini adalah rata-rata pembayaran untuk kelebihan waktu pekerja, terutama bayar resortnya. Makanya di sini hanya pekerja. Jika ada jam lembur akan diisi di sini. Selanjutnya ada cost per use. Cost per use ini untuk sebuah pekerjaan, untuk sebuah resort yang telah digunakan per use-nya. Terus yang dilakukan selama project ini banyak waktu kan diisi ke ini sebagai estimasinya saja. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan cara memasukkan result name ke Excel di Gantt chart sesuai dengan aktivitas-aktivitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya Muhammad Miftahul Fatah dari kelompok 21 project sistem RED berbasis IoT. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial Microsoft Project yang akan saya jelaskan mengenai research. Ini sudah kita buat semua activity-nya. Kemudian kita akan menuju ke research sheet. Dan di sini saya juga sudah membuat data-data material dan pekerja yang kita butuhkan di project ini. Yang pertama itu seperti yang kita lihat di layar, sensor, ini harganya, kemudian LCD dan seterusnya. Ini kita terdapat 3 pekerja atau tim kita yang berjumlah 3 orang. Kita akan memasukkan result ini ke dalam activity yang telah kita buat tadi. Nah, di sini membutuhkan pekerja 3 orang. Kita langsung input saja dengan send result. Send pekerja B, send pekerja C, send. Dan kita close. Nah, di sini sudah terdapat keterangannya ya, pekerja A, pekerja B, pekerja C. Jadi di sini kita
semuanya bekerja ya di aktivitas ini. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu 1.2. Nah, di sini kita juga semuanya bekerja ya, menentukan sensor. Kemudian kita masukkan resource seperti yang sebelumnya ya, pekerja A, pekerja B, pekerja C, close. Kemudian selanjutnya 1.3, melakukan pengukuran komponen yang akan dikerjakan oleh pekerja B. Pekerja B, sign, close. Kemudian 1.4, membuat program. Nah, di sini juga pekerja A, and close. Kemudian yang terakhir 1.5, merakit komponen. Ini dikerjakan oleh pekerja C, send, close. Nah, sudah terlihat keterangannya ya, pekerja C, pekerja A, pekerja yes. Kemudian kita akan membutuhkan material di sini di aktivitas ini, mencetak hasil desain banner. Langsung kita masukkan saja ya. Desain research, kita membutuhkan 3D printing. Kemudian selanjutnya mencetak casing per vendor bersukan CD. Ini juga design research, di printing. Kemudian selanjutnya membuat program untuk akses sensor. Nah, ini banyak yang kita butuhkan materinya. Langsung kita masukkan saja. Kerjanya kerja A. Kemudian yang dibutuhkan adalah sensor, Rollin, terus Arduino, OLED, kemudian CB. Masukkan. Nah, sini sudah terdapat keterangannya ya, material yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu merakit sistem elektris dan casing produk menjadi satu. Sini kita butuh material juga ya. Design research, kita butuh baut sama strap band, sign, close. Nah, di sini belum terdapat pekerjanya ya, kita masukkan pekerja juga. Nah, pekerja yang C ini sudah selesai ya, kita masukkan pekerja mungkin ini bisa dilihat ya, terangannya sudah bisa dilihat material yang kita butuhkan atau pekerja-pekerja yang pada pekerjaannya masing-masing. Ini bisa kita lihat ya. Mungkin cukup sekian penjelasan
tutorial Microsoft Project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.